Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatur Rahmah, NIM E2019-1033. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pengantar Ekonomi Makro Islam. Nah, ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama, oikos atau nomos. Nah, oikos itu yang berarti rumah, dan nomos yaitu tatanan atau peraturan. Nah, jika digabungkan artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga, sistem pengelolaan, seperti halnya sistem administrasi. Nah, definisi ilmu ekonomi. Ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, dari sini kan kita sudah mengerti bahwa ilmu ekonomi adalah tentang perilaku manusia. Seperti contohnya ada sebuah keluarga. Nah, di situ seorang suami kan memang wajib menafkahi seorang istrinya dan semua keluarganya. Nah, di situ kan seorang suaminya itu mempunyai gaji 1 juta dalam tiap bulannya. Nah, dari sini, dari ilmu ekonomi ini, yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana istrinya ini memanage uang 1 juta itu agar cukup digunakan untuk kehidupan sehari-harinya dalam 1 bulan yang akan datang. Nah, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, deskriptif, kedua, terapan, dan 3, teori. Nah, pengertian dari deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Nah, contohnya, ekonomi Indonesia pada era Orde Baru, yaitu mendeskripsikan apa saja atau menceritakan tentang situasi atau kondisi perekonomian di suatu daerah atau negara. Nah, yang sifatnya terbuka. Yang kedua, ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga. Penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga ini, misalnya produksi, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Yang ketiga, ilmu teori. Ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan melihat keseimbangan pasar yang satu dengan pasar yang dua, agar terjadi kesejahteraan bersama. Nah, teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro, dan yang kedua, ekonomi makro. Mikro yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, makro, tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, di sini saya akan membahas konsep dasar ekonomi makro. Nah, yang pertama, pendapatan dan pengeluaran, yaitu bagaimana pendapatan dan pengeluaran ini dibahas dalam ekonomi makro. Yang kedua, pengangguran. Nah, masalah pengangguran ini kan masalah yang cukup besar. Nah, makanya ini termasuk dasar ekonomi makro. Karena dalam ekonomi makro
pembahasan yang dibahas dalam cakupan yang besar. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Bagaimana kita mengatur sebuah keuangan agar berfungsi dengan baik dan tidak berlebihan yang beredar dalam suatu masyarakat. Yang keempat, inflasi dan deflasi, yaitu naik dan turunnya suatu barang ataupun uang. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Nah, IS ini adalah pasar barang dan LM adalah pasar uang. Dimana jika IS ini pasar barang menjadi naik, maka itu terjadi inflasi. Nah, jika lebih banyak dari uang daripada barang, maka itu akan terjadi deflasi. Yang ketujuh, ekspor impor, yaitu kebijakan tentang ekspor dan impor di negara sendiri maupun di negara orang lain atau negara lain. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang perbedaan mikro dan makro. Yang pertama, mikro, kebutuhan tenaga kerja yang satu perusahaan saja. Sedangkan makro secara keseluruhan. Nah, yang kedua, mikro, konsumsi individu, dan untuk makro, konsumsi negara. Mikro juga jumlah produksi suatu perusahaan sangat minim, dan makro jumlah produksi perusahaan secara nasional. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa jika kita mempelajari makro, maka kita bisa tahu tentang kebutuhan tenaga kerja suatu negara dan tentang konsumsi maupun tentang jumlah produksi dalam suatu negara. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.